We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Menjadi salah satu tim yang belum pernah mengalami kekalahan hingga matchday ketiga, lalu berubah 180 derajat menjadi salah satu tim yang belum pernah meraih kemenangan hingga pertandingan keempat. Laga kontra Cina yang diharapkan menang guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia lebih menguasai permainan malah menelan kekalahan. Ya, inilah sepak bola. Menguasai hampir 76% ball possession, melepas 6 tendangan shoot on target, melakukan 602 passing, hingga akurasi passing sebesar 83% belum cukup untuk memenangkan pertandingan kontra tim tirai bambu. Ya, inilah sepak bola, dengan hasil akhirlah yang menentukannya. Sebelum melanjutkan ulasan pertandingan kontra Cina, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat membuat konten dan membagikan informasi buat kalian semua. Karena dukungan dari kalianlah dengan cara mensubscribe channel ini yang membuat channel ini semakin berkembang. Oke, hello semua, apa kabar semuanya? Di sini gue akan sedikit membahas pertandingan antara Indonesia melawan Cina yang berakhir 2-1 untuk kekalahan Indonesia. Oke, kekalahan melawan Cina emang membuat gue dan kalian nyesek. Laga yang dikadang-kadang akan dimenangkan Indonesia ini justru berakhir anti klimaks. Dari segi pemain, gameplay, Cina masih di bawah kita, walaupun secara ranking Cina masih di atas kita. Bahkan fans Cina sendiri pesimis bakal bisa mengalahkan Indonesia. Di pertandingan tadi, emang gue sedikit kecewa terhadap susunan line up yang diturunkan Coach Sinteyong. Gue emang kecewa, tapi gue tidak benci sama STY. Bahkan sampai artikel ini tayang, gue masih percaya terhadap beliau, para pemain dan staf pelatih. Tapi di sini gue bakal sedikit membedah beberapa kekecewaan terhadap STY, baik pemilihan pemain, gameplay, formasi, dan lain-lain. Mari kita ulas. Dari garis pertahanan, memainkan Verdonk sebagai LCB tidak buruk amat, stabil, konsisten, intercept yang sangat dingin, disiplin tinggi, dan berani shoot dari luar kotak penalti. Tapi posisi Verdonk bukan LCB murni, melainkan LWB. Sebagai LWB murni, tak jarang ia memainkan garis pertahanan tinggi. Shen Patinama yang diplot menggantikannya di posisi LWB tak banyak memberi impact positif bagi permainan, dan justru dari kesalahannya lah gol pertama Cina tercipta. Mungkin kalau STY lebih jeli, ia bakal memainkan Verdonk di posisi aslinya sebagai LWB, karena di LWB lah potensi dan eksplosivitasnya bakal keluar. Dan bisa saja andai dari babak pertama ia diplot sebagai LWB, mungkin Indonesia tidak akan mengalami kekalahan. Lebih lanjut, LCB harusnya diisi Miss Helgers, yang memang ia pemain versatile, dan RCB yang ia tinggalkan bisa diisi oleh Rizky Ridho. Karena menurut pengamatan kami, trio Jai, Ridho, dan Miss masih yang terbaik hingga saat ini. Ini bukan soal siapa yang bermain bagus atau bermain jelek, tapi soal bagaimana permainan berkembang. Verdonk kemampuannya lebih keluar sebagai LWB, dan Ridho ini amat sangat layak starting di tiap gamenya Indonesia. Udah terbukti defending, narrow atau wall penting di skema 3 baik. Composite, disiplin, operan progresif oke, plus mental top.
Dan kesalahan kedua STY adalah memaksa memainkan Nathan yang underperform di lini tengah dibanding memainkan Prof Tokha yang sudah nyetel dengan Ivar Jenner. Misal STY masih memaksa, STY bisa memainkan Prof Tokha hingga menit ke 60 atau 70 baru memainkan Nathan. Terbukti, masuknya Tom Haye membawa impact positif bagi permainan timnas Indonesia dan membuat permainan timnas Indonesia lebih hidup, aliran bola lancar, dan timnas mampu mendominasi permainan. Dan puncaknya, ia mencetak gol di menit ke-85. Saat pertandingan melawan Cina ini membuktikan kedewasaan serta kematangan Tom Haye dalam mengisi lini tengah. Bahkan di babak pertama, lini tengah Indonesia sangat buntu. Selanjutnya, kurang jelinya STY adalah memainkan Asnawi Mangkualam Bahar. Bahkan secara permainan dan pemahaman taktikal, Asnawi masih di bawah Sandy Walsh dan Eliano Reinders. Justru di sisi lain, STY mencoret Eliano Reinders karena tidak masuk skema dan taktik STY. Di pertandingan tadi terbukti sering salah passing, bahkan Asnawi ikut andil dalam 2 gol Cina. Yang pertama, Asnawi salah passing dan mengakibatkan Nathan Choaon mencegal pemain Cina. Dan di gol kedua, posisi Asnawi sangat melebar. Harusnya bisa lebih rapat agar Miss Helgers bisa cover striker Cina lebih dekat. Posisi lagi duel di tengah bukannya overload, pemain malah melebar. Selanjutnya, pertanggungjawaban STY adalah lebih memainkan Witan Sulaiman daripada Malik Rizaldi yang bermain cukup apik pada laga kontra Bahrain. Padahal, Indonesia membutuhkan pemain yang rajin menjemput bola seperti Malik Rizaldi. Dengan dimainkannya Asnawi dan Witan, bikin miss kerja double. Witan dan Asnawi umpan juga gak nyampe, alhasil miss bantu nyisir posisi sayap. Miss melebar di posisi build up, alhasil pertahanan menjadi bolong. Bayangin harus cover pertahanan sementara dia juga harus melebar bantu build up. Puncaknya, miss diganti di babak kedua karena cedera ankle pasca duel dengan pemain Cina di posisi gol kedua Cina tadi. Karena Maliklah pemain yang rajin menjemput bola, karena ia tidak melihat lawannya siapa, tapi tekad berjuangnya yang luar biasa. Bukan hanya kekalahan pemilihan pemain, formasi, skema, dan taktik, tapi kekalahan Indonesia atas Cina juga dipengaruhi oleh aspek taktik. Cina memaksimalkan set piece mereka, Cina memaksimalkan fase transisi, hajar ruang yang tercipta karena timnas disorganisasi. Timnas nggak bisa cetak gol dari open play karena minim variasi dan pertahanan kukuh Cina. Indonesia memang layak kalah, start jelek, dibayar mahal, telat panas, nggak kesampaian. Duo Jiang back tengah Cina kukuh banget malam ini. Jiang Shenglong yang bermain untuk Shanghai Shenhua dan Tias Boning yang bermain untuk Shanghai Port sangat bermain kokoh di lini pertahanan. Cina defending pakai 4 atau 3 mid block, fokus jaga area sentral. 3 pemain terdepan defend 2-1 ngerapat ke tengah dengan yang satu mampet aliran ke gelandang terdalam Indonesia. Tiongkok lebih milih defend counter, taktik yang lebih sering dipakai oleh tim yang merasa inferior, melihat klasemen sementara masuk akal. Tapi dengan status tuan rumah dan peringkat FIFA yang lebih tinggi, artinya mereka mau nurunin gengsi. Sejauh ini sangat work. Kita boleh kecewa atas kekalahan kita tadi atas Cina, tapi apresiasi dulu buat pemain yang turun malam ini. Kekalahan hari ini murni kesalahan kita. So seperti kata Cap Jay, we have to self-reflect first. Come on Garuda, come back stronger. We still believe. Dan kalian harus bisa menerima juga level timnas kita masih jauh untuk sampai di elit Asia. Meski skuad mentereng, tetap butuh waktu untuk menjadi tim yang kuat. Kualitas ada,
Materi memang bagus, tapi chemistry dan mental itu yang masih sementara dibangun. Bisa bermain lebih dominan dengan bola melawan tim yang peringkatnya jauh lebih di atas dalam pertandingan away itu saja sudah sangat bagus. Sebuah pemandangan yang hampir mustahil terjadi di 2 atau 4 tahun yang lalu. Biarkan timnas berproses, bersabar, berharap untuk Piala Dunia 2026 boleh, tapi jika gagal, tetap jangan berhenti support mereka. Tim yang hebat tidak dibangun 1 atau 2 pertandingan, tapi beribu hari latihan dan banyak pertandingan. Setelah kekalahan atas Cina ini, ekspektasi saya turun. Kalau bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ya bersyukur banget. Kalau belum bisa lolos, ya berarti level kita belum sampai di Piala Dunia 2026, ya bersyukur banget. Kalau belum bisa lolos, ya berarti level kita belum sampai di situ. Bisa lolos ke round 3 dan bersaing di round ini saja, sudah alhamdulillah. Masih percaya dengan Coach STY, tapi kalau boleh fair, kekalahan malam ini adalah tanggung jawab beliau terutama dalam pemilihan pemain. Lawan Jepang, jangankan sedikit kesalahan, lengah dikit langsung bisa dihukum. Masih ada waktu untuk berbenah di laga selanjutnya. Kekalahan barusan bukan akhir segalanya. Masih ada 6 match yang menanti ke depan dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Baik lolos otomatis maupun harus melewati ronde keempat. Oke, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Kalian bisa meninggalkan komentar positif di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang.